Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah kita pada saat ini sudah memasuki puasa yang kesekian hari. Tentu kita syukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Kita masih ditakdirkan dalam keadaan iman dan Islam. Para teman-teman yang berbahagia, kita ketahui bahwa salah satu manfaat orang melaksanakan puasa yang sesuai dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada dasarnya kita ini berpuasa, salah satu tujuannya adalah agar menjadikan kualitas diri ini menjadi orang yang bertakwa. Ya, ini adalah salah satu manfaat berpuasa, yakni agar meningkatkan ketakwaan kita. Kita jangan terlalu berpasrah kepada keadaan kita yang asli, artinya jangan sampai ada pemikiran kita yang penting Islam, ya, jangan semacam itu, ya, tapi harus lebih pandai untuk memperbanyak rasa takwa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan berpuasa. Kenapa sih orang itu butuh untuk memupuk atau membekali diri dengan ketakwaan? Kita tahu salah satu arti dari takwa itu adalah rasa takut, yakni rasa takut untuk meninggalkan perintah Allah dan rasa takut untuk melaksanakan semua larangan Allah, ya. Seperti contoh, seseorang yang memasuki pada waktu zuhur, kok dia tidak ada rasa kecemasan untuk melakukan sholat zuhur, ini yang ditakutkan orang tersebut tidak memiliki rasa takwa. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga sebaliknya, ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan kok tidak ada keraguan sama sekali dalam melaksanakan kemaksiatan tersebut, berarti dia tidak memiliki ketakwaan. Inilah yang ditakutkan dalam diri kita ketika kita tidak memiliki hal-hal yang semacam itu. Oleh karena itu, marilah kita gunakan momentum puasa ini sebaik mungkin. Jangan sampai kita ini melewatkan hak-hak puasa, karena Allah akan menjamin kehidupan manusia selama 1 tahun ketika orang tersebut bisa memenuhi hak-hak Ramadan dengan baik. Kita tahu bahwa puasa itu sebenarnya tidak hanya menahan lapar maupun menahan minum saja, tapi puasa itu lebih luas artinya, lebih syarat akan makna, seperti meninggalkan perkara-perkara yang disukai, ya. Bahkan kalau puasanya orang khusus itu tidak hanya puasa menahan makan dan minum saja, tapi juga meninggalkan hal-hal yang membuat hati senang, seperti mendengarkan sesuatu yang menyenangkan hati seperti lagu-lagu. Ini ulama-ulama khusus tidak melakukan hal itu, malah meninggalkan, ya. Bahkan kayak melihat sesuatu yang menyenangkan hati itu malah ditinggalkan, karena hakikatnya puasa ya tirakat, kita ini menjaga dari segala hal yang menyenangkan hati. Dan di antara salah satu hikmah orang berpuasa yang kita tahu dalam kitab-kitab itu, yakni adalah muraqabatullah. Ini adalah salah satu hikmah dari orang berpuasa. Apa itu muraqabatullah? Muraqabatullah adalah sebuah keadaan yang mana orang tersebut merasa dia itu selalu diawasi oleh Allah. Nah, ini adalah sebuah tingkatan hikmah puasa yang nomor pertama, nomor 1. Bahkan kalau orang sudah bisa mendapatkan derajat ini, maka dia akan memiliki rasa takwa dengan mudahnya, ya. Sebab apa? Muraqabatullah itu secara gampang kita itu semacam dikasih CCTV, ya. CCTV dari Allah di setiap keadaan kita, ya. Seperti orang memasuki sebuah toko, dia tidak mau melakukan hal yang aneh-aneh karena takut ada CCTV. Ya sama, kalau kita merasa ada CCTV di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin tidak akan banyak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, atau bahkan takut untuk melanggar perintah Allah. Maka inilah salah satu hikmah puasa untuk menumbuhkan rasa muraqabatullah ini kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para teman-temanku sekalian, salah satu juga cara untuk memupuk ketakwaan ini, beberapa imam, beberapa ulama menyebutkan antara lain adalah mahabbatu ahlil ilmi, mencintai ulama, ya, mencintai orang yang mempunyai ilmu. Kita senang dengan kiai, senang dengan ulama, ini salah satu untuk memupuk rasa ketakwaan kita.
Jangan menyia-nyiakan keberadaan ulama di sekitar kita, karena dengan adanya ulama kita bisa memperoleh petunjuk, dengan adanya ulama kita bisa dekat dengan Allah. Sebab ada sebuah hadis yang berbunyi idza ru'u al ulama dzukirallah. Ulama itu kalau dilihat dia senantiasa akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya salah satu manfaat kita dekat dengan ulama atau melihat ulama adalah kita akan selalu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berada di samping ulama, dekat dengan ulama, tapi kita tidak memanfaatkan atau tidak istifadah. Ini eman-eman, ya. Jangan sampai kita tergolong orang yang berstatuskan jahil al-maghrur, ya. Jadi yang perlu diketahui, kebodohan itu ada dua, jahil itu ada dua. Ada jahil al-maghrur, ada jahil al-maghfur, ya, ada dua. Kalau jahil al-maghrur, berarti status kebodohannya dia itu tidak dimaafkan, alias ketika dia melakukan hal yang dia tidak ketahui, dia tetap terkena dosa. Berbeda dengan jahil al-maghfur, ketika dia melakukan kesalahan, maka kesalahan tersebut dimakfu alias diampuni. Nah, lalu apa sih definisi dari jahil maghfur, jahil maghrur itu? Kalau jahil maghfur itu adalah kondisi ketika dia berada di sebuah daerah yang sangat terpencil, jauh dari ulama, sehingga dia tidak mengetahui beberapa hukum. Jadi kalau seandainya dia mengatakan, oh saya nggak tahu kalau itu ada hukumnya, maka tidak masalah, ya, alias dimakfu. Seperti orang nggak tahu kalau makan babi haram, kok dia makan gara-gara dia jauh dari ulama, maka dia dihukumi dimakfu. Berbeda kalau atau jahil maghfur itu adalah orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, ya. Dia tidak tahu kalau ternyata puasa itu wajib, dia nggak puasa, maka nggak dosa. Nah, itu jahil maghfur, ya, yang dimaafkan. Kalau yang tidak dimaafkan adalah dia tidak tahu sesuatu hukum padahal dia sudah dekat dengan ulama. Contoh, ya, masalah puasa. Puasa itu, puasa Ramadan wajib untuk meniatkan malam hari, niat puasa. Jadi niat puasa pada malam hari kan wajib ini. Kok orang tersebut sudah dekat dengan ulama, ada kesempatan ngaji, dia nggak ngaji. Tapi dia mengatakan, oh saya nggak tahu kalau puasa Ramadan wajib meniatkan pada malam hari, ya. Maka ketidaktahuan ini tidak dimaafkan, alias tidak disepuro, tidak dimakfu, ya. Jadi ini, makanya ini eman-eman kalau kita tidak memanfaatkan ulama atau ahli ilmu dengan baik. Jangan sampai ada alasan, oh ternyata niat puasa malam hari wajib. Nah, ini bahaya ini. Padahal ini kan sesuatu hukum yang sudah lumrah, sudah ghalib, umumnya orang mengetahui. Ada lagi seperti orang mandi, bukan mandi wajib, mandi sunnah, ya. Kok ada air yang masuk ke lubang seperti di kuping, maka bisa jadi puasanya batal, ya. Karena ada, meskipun alasannya, loh saya nggak sengaja, air itu nggak sengaja masuk, loh tapi kan proses panjenengan, proses kalian mau mandi atau proses kalian mandi itu kan dengan kesengajaan, kalian sengaja untuk mandi. Kok tiba-tiba ada air yang masuk, berarti kan itu sudah jadi rangkuman kesengajaan itu. Berbeda kalau memang mandi wajib. Kalau mandi wajib karena ada ketentuan dia mandi, ya, kemudian ada air yang masuk ke telinga, maka tidak masalah, tidak sampai membatalkan puasa. Nah, ini kan beberapa hukum-hukum yang cukup menarik untuk kita ketahui selama bulan puasa ini. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk menggali kebaikan di bulan puasa dengan memperbanyak amalan-amalan baik. Jangan sampai kita meremehkan, apalagi bagi teman-teman yang mewacanakan bukber. Nah, ya, jangan sampai bukber panjenengan ini sampai panjenengan menyebabkan untuk meninggalkan salat taraweh. Eman-eman, ya, eman-eman. Dan juga saya sering menjumpai beberapa tipe teman-teman itu, dia bukber sampai mendekati isya itu make up masih on point, ya, make up masih fresh, kayak tidak ada bekasan wudhu sama sekali. Nah, ini kan eman-eman, ya. Alasannya saya sudah wudhu loh, tapi make upnya masih full. Nah, itu perlu diwaspadai. Make up full itu sampai enggak air itu ke muka. Padahal kalau make up full tidak mungkin, make up air itu sampai ke muka itu tidak mungkin. Maka harus diwaspadai untuk teman-teman yang melaksanakan bukber. Yang terpenting adalah kewajiban kita
dan mungkin beberapa ketentuan-ketentuan Ramadan seperti jangan sampai meninggalkan tadarus, meninggalkan taraweh, ya boleh bukber boleh, tapi jangan sampai hal-hal yang tadi disia-siakan alias tidak dilakukan. Kalau seandainya benar-benar ada kegiatan yang menyibukkan, yang penting semampu kita untuk melakukan. Seperti contoh taraweh dilakukan 11 rakaat nggak masalah ya, semampunya. Yang penting jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Mungkin itu saja teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Semoga puasa ini bisa memberikan keberkahan kepada kita, dan semoga kita oleh Allah dijadikan sebagai hamba yang selalu bertakwa kepadanya, dan semoga kita tidak hanya ketakwaan kita kepada Allah saja, tapi juga kebaikan kita terus-menerus kita sampaikan kepada sesama manusia. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.